penting bagi kita supaya kita menjadi agen pemulihan kerajaan Allah. Itu bukan hanya sekedar percaya. Kan orang bilang, kau percaya Kristus? Percaya. Tapi Kristusnya tetap di belakang. Ya, ego kita, keinginan daging kita tetap di depan. Itu kita belum percaya, Bapak. Amin. Tapi kalau kita percaya dengan Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Cirinya apa? Yesusnya hidup, kitanya mati. Amin. Yesusnya hidup, kitanya mati. Dulu pas dengar itu saya proses di dalam hati dan pikiran saya itu lama, Bapak Ibu. Tapi saya ngerti ternyata pada saat saya bangun pun, pada saat saya bekerja, dulu ingatnya apa? Tuhan. Dulu ingatnya apa? Ya, supaya saldo kita bertambah, supaya ego kita terpenuhi. Nah sekarang setelah kita ngerti tentang Tuhan, kita percaya dan menjadi ciptaan baru dari Tuhan, pas kita bangun kita harus ingatnya apa coba? Ini untuk Tuhan. Amin. Jam 7 pagi kita ini untuk Tuhan. Buka HP kita tahu. Dulu senang lihat yang nggak baik kita tahu sekarang. Pas kita buka HP Pak, ini untuk Tuhan mata kita. Kita kasih buat siapa nih? Kalau kita pengen menjadi agen pemulihan, pada saat orang gak lihat kita pun, kita harus tetap percaya sama Tuhan. Amin. Ya, hal-hal yang membuat kita menyenangkan bagi daging kita harus berusaha hilangkan, Bapak Ibu. Karena itu yang membuat kita nggak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mungkin tahu tentang Tuhan, tapi kita nggak ngerti hatinya Tuhan. Nah ini, Bapak Ibu ya, supaya kita menjadi agen pemulihan kerajaan Allah, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Hal-hal itu harus kita rubah di dalam pola bekerja dulu untuk cuan kita. Sekarang cuan kita jadi urutan nomor 2. Yang pertamanya untuk Tuhan. Amin. Ya, dulu mengasihi pasangan karena ada syaratnya, sekarang mengasihi tanpa syarat. Semua karena Tuhan. Istri saya paling kenceng. Amin. Ya, jadi kalau kita mau menjadi agen pemulihan ya kita harus seperti itu Bapak Ibu ya. Nah yang kedua Bapak Ibu, kita belajar dari Rasul Paulus nih. Nanti kita akan baca di 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 21. Rasul Paulus itu ditolak Bapak Ibu kurang lebih di 11 kota. Diterima, ditolak, diterima, ditolak, diterima, ditolak, diterima, ditolak. Nggak mundur. Tetap yang terutama bagi Rasul Paulus apa? Belas kasihannya. Nah itu yang harus kita tanamkan di hati dan pikiran kita di sehari-hari itu. Biarpun kita lagi bekerja Bapak Ibu ya, biarpun kita lagi sendiri pun, kita harus tanamkan itu belas kasihan itu harus. Terhadap diri sendiri pun kita harus belas kasihan. Supaya Yesus hidup. Tapi kalau kita belas kasihannya sama kedagingan kita, bukan Yesus yang hidup, tapi apa? Ego kita, keinginan daging kita, nah itu yang akan tampil di keluarga dan di pekerjaan kita. Makanya ada orang pemarah, ada orang pemalas, ada orang menjadi sombong, ada orang yang masih gemar melakukan dosa, ada orang yang tidak punya empati. Ya kenapa? Karena dia di hati dan pikirannya bukan Yesus first, tapi dirinya yang utama. Dia percaya Yesus, tapi dia belum menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Rasul Paulus ditolak di 11 kota Bapak Ibu. Apakah dia mundur mengasihi sesama? Di Tesalonika, di Filipi ditolak. Awalnya diterima, ditolak. Di Korintus sampai bikin surat Korintus, Tesalonika. Di Kisah Para Rasulnya luar biasa ya. Dipukulin, dimasukin penjara, tapi tetap mengasihi. Nah, kita harus punya hati, pikiran seperti itu Bapak Ibu, supaya kita menang di dalam Kristus. Amin. Karena kita jangan lupa, saya nggak ke gereja, saya nggak suka sama ini, ya pastilah. Kita kalau Bapak Ibu ngelihat saya pun dari 100 orang pasti ada yang nggak. Tapi kita lihatnya apa?
Firman Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Hidup banget kalau kita udah menyatu bersama Kristus. Kita akan tahu, oh ini Injil dari Tuhan. Ya. Jadi sampai Rasul Paulus nulis 2 Korintus ini karena saking sayangnya sama jemaatnya. Titus bilang katanya, Lus, katanya, jemaat Korintus sudah sebagian bertobat. Puji Tuhan, ada respon kata Paulus. Tulis lagi buat 2 Korintus. Saking sayangnya. Oh, masih ada dosa di Korintus. Saya tegur. Saya tulis lagi suratnya. Jadi tugasnya Rasul Paulus luar biasa Bapak Ibu. Hadir untuk jemaat seperti Kristus yang sudah lahir untuk kita. Berkorban. Pernah satu ketika dia di penginjilannya sampai apa? Diturunkan di keranjang. Ada yang ingat di kota mana itu? Diturunkan di keranjang. Dari atap benteng katanya ditutup keranjang. Kebayang ya, malu-maluin ya. Kalau saya misalkan dari Romo bisa di Cipanas nih, diturunkan dari keranjang ke bawah nih. Gue belum ketemu datang lagi dari sini kan. Tapi Rasul Paulus masih mau hadir loh untuk jemaat tersebut itu. Wah, itu luar biasa itu. Nah, kita Bapak Ibu harus seperti itu ya. Makanya di 2 Korintus 5 ayat 20 ayat 21 ini ayat dari gembala kita Rob Jawa Barat, Pak Foster, bahwa jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kita ini utusan-utusan Kristus Bapak Ibu. Anak-anak muda, kalian ingin berhasil di kehidupan ini, jadi utusan Kristus. Karena kalau kalian menjadi utusan dunia, yang kalian bawa apa? Kemarahan, kemalasan, kesombongan, tidak mau diajar, sombong dan sebagainya. Itu utusan dunia. Memberi, ada maunya, take and give. Dalam Kristus beri aja. Gitu. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Menasihati orang Korintus ya, jemaat Korintus dengan perantaraan kamu. Dalam nama Kristus, kamu meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, Rasul Paulus bilang apa di sini ke jemaat Korintus? Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bukan dengan gadgetmu, bukan dengan uangmu, bukan dengan kenyamananmu. Nggak bisa. Satu-satunya yang membuat kita bisa berbuah dan menjadi serupa dengan Kristus apa? Tuhan. Firman Tuhan. Tepuk tangan untuk firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ini saya ada kejadian ini ada sebulan 2 bulan yang lalu. Saya belum cerita ke istri saya. Saya belum cerita ke istri saya. Kenapa? Karena istri saya tidak nanya siapa orangnya. Makanya saya nggak mau nanya, nggak mau cerita ke dia. Di Cianjur, bukan Mariwati. Ini real Cianjur. Kurang lebih sebulan yang lalu ada jemaat di kita. Saya nggak cerita kalau di Cianjur itu. Karena di Cianjur itu sebenarnya nggak tahu sih, yang tahu cuma saya doang sama beliau. Itu marah-marah, nggak tahu saya salah apa. Saya mau pukul lu ya, tendang lu ya. Kenapa ini orang? Ini serius Bapak Ibu. Saya lagi diem, nggak ngapa-ngapain. Saya tendang kamu ya, saya tahu kamu kurang ajar dan sebagainya. Tahu Bapak Ibu apa yang saya lakukan? Minta maaf aja. Maaf aja ya kalau saya salah. Karena kenapa? Kita harus jadi ciptaan baru. Amin. Coba kalau kita jadi utusan dunia. Maksudnya? Saya salah. Salah saya apa? Coba buktikan salah saya. Itu dunia. Tapi kalau kita utusan Tuhan, udahlah. Maafkan saya. Diam juga akhirnya dia. Puji Tuhan atas saya. Benar kasih itu sempurna ya. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, kalau suami bersalah, istri bersalah, maafkan. Tapi ya, maafkan, tapi kita perlu supaya kita semua mengalami Tuhan dulu, Bapak Ibu. Ya. Benar Bapak Ibu itu saya kaget 10 tahun saya beribadah baru kali itu. Benar-benar. Kalau kamu nggak minta maaf katanya ya, saya pulang dari gereja.
Benar-benar bingung Bapak Ibu, bingung itu. Ada kejadian kayak gitu, tapi itu nyata Bapak Ibu. Saya minta maaf, saya doakan. Maaf kalau saya salah, kata saya kalau ada salah. Akhirnya pas pulang dia bilang, kamu nggak ada salah apa-apa, saya salah. Puji Tuhan, kata saya. Benar ya? Benar, kamu nggak salah apa-apa, saya yang salah. Anaknya juga minta maaf ke saya. Maaf ya. Oh ya udah, kata saya. Puji Tuhan. Tapi kalau respon kita, Bapak Ibu bayangin ya, itu persekian menit loh. 1 menit loh. Kalau respon saya salah gimana? Wah itu. Utusan dunia tuh, bukan utusan Kristus sih kan. Jadi Bapak Ibu kita harus ingat ya, selalu ingat salib Kristus itu bukan hanya pengorbanan Kristus, tapi penghubung kita dengan Tuhan. Salib. Ya Bapak Ibu ya. Ingat ya, kita utusan Kristus, bukan utusan siapa-siapa, bukan utusan Kristus. Kita harus bisa didamaikan dengan Allah hidup kita itu. Bukan dengan apapun. Titik, hanya dengan firman Tuhan. Saya kayak presiden kita kan. Puji Tuhan, saya nggak mau ngomong. Korintus 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh ya Bapak Ibu ya. Jadi Yesus sudah hadir untuk kita, sudah berkorban untuk kita dan bangkit untuk kita. Kita harus sadarkan itu. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jangan gagah-gagahan kita yang hebat. Enggak Bapak Ibu. Kita hadir di Cipanas ini, di zona nyaman ini Bapak Ibu. Ber-AC, enak, sangat nyaman sekali. Dibandingkan kita 10 tahun yang lalu di Surya Indah. Ini ada legend kita Pak Kris dan Korik. Ya, kita jauh lebih baik sekarang. Yang otomatis kita sebagai agen kerajaan Allah kita harus lebih baik. Amin. Makanya di lupa perikopnya pelayanan untuk perdamaian Bapak Ibu. Ya. Nggak ada ruginya Bapak Ibu ya kita menjadi utusan Kristus karena itu yang Yesus mau di dalam kehidupan kita. Nah, hal-hal yang harus kita mengerti dan lakukan untuk kita bisa menjadi agen pemulihan Allah yaitu kita balik ke 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 Bapak Ibu ya, kita akan bahas nih 2 Korintus pasal 1 sampai pasal 5 Bapak Ibu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini Rasul Paulus yang menulis. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ucapan syukur kepada Allah. Ya, Bapak Ibu sering kita bilang, saya mau udah bersyukur, tapi bersyukurnya sama siapa? Bersyukur karena keadaan kita baik-baik saja. Itu dari dunia, tapi yang bersyukur dari Tuhan apa? Pada saat kita tidak baik aja, tapi kita tetap memuji Tuhan. Amin. Kita tetap memberkati sesama. Amin. Aminnya kecil lah. Amin. Karena kalau pada saat kita baik-baik saja, ya syukurnya kenceng banget. Kayak saya sekarang lagi sehat nih, syukurnya wah kenceng banget. Terima kasih Tuhan. Sehat saya diberkati Tuhan. Kemarin kita komsel di Sukabumi. Hari Kamis kemarin, hari Jumat kemarin saya komsel di Sukabumi. 5 adalah pembukaan warung makan itu ya. Isinya pujian syukur karena keadaan baik. Itu udah umum Bapak Ibu. Enggak orang Kristen pun semua begitu. Tapi harusnya kita rubah mindset kita seperti Rasul Paulus ini. Ini Rasul Paulus lagi nulis ini saya yakin lagi babak belur juga. Betul ya? Dipukuli, di penjara. Ini lagi babak belur juga. Tapi dia bisa menulis firman Tuhan seperti ini. Luar biasa. Saya ingat mungkin Bapak Ibu di sini ada yang kenal ya, Honando. Ada yang kenal mungkin sebagian enggak. Mungkin itu di Matrok Cianjur yang sudah dipanggil oleh Tuhan 4 tahun yang lalu karena kanker otak Bapak Ibu. Itu
kita semua di Rock Cianjur itu benar-benar menangis, Bapak. Karena baru kali itu saya lihat orang kena sakit kanker otak itu betapa sulitnya hidupnya. Orangnya ganteng, belum menikah lagi. Betapa hampir ya, 2 hari sekali lah mungkin ke rumahnya, dia terbujur kaku. Tapi dia tetap memuji Tuhan. Wah, nggak mudah Bapak Ibu. Saya yang melihatnya juga, bener kata saya, 4 tahun yang lalu ya, pantesan dulu saya belum dikasih khotbah. Tapi Honano udah dikasih khotbah, ternyata hidupnya luar biasa kata saya. Luar biasa. Karena kanker otak, tapi dia tetap memuji Tuhan. Wah, nggak mudah Bapak Ibu ya. Tapi kita harus belajar dari Tuhan Yesus, dari Rasul Paulus, bahwa kita tetap harus mengucapkan syukur. Nggak enak pun, sakit pun kita harus ucapkan apa? Syukur ya Bapak Ibu ya. Diputusin pacar nih anak muda nih banyak di sini. Diputusin pacar, puji syukur atau enggak nih? Puji syukur. Ya. Yang pertama, kita sebagai agen pemulihan kerajaan Allah, kita harus mempunyai ucapan syukur kepada Allah ya. Yang kedua, kita harus mempunyai ketulusan murni dari Allah. Di 2 Korintus 1 ayat 12, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dengan jemaat Korintus maksud Paulus, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Ini penting Bapak Ibu. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Amin. Ini penting. Kalau kita mau menjadi agen dari Tuhan, duta kerajaan Allah, kita harus penting nih, motivasi kita tuh apa? Kita baik sama pasangan kita baik sama sesama, motivasi kita tuh apa? Ya. Bukan oleh hikmat duniawi. Oh, luar biasa ya. Saya sayang Pak Kris, tulus Pak Kris. Puji Tuhan. Puji Tuhan, 10 tahun kenal Pak Kris. Sangat memberkati. Kerendahan hatinya. Wah, pokoknya. Semua ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen tahu ya, pemusik Cianjur tuh, ini eyangnya ini Pak Kris. Eyangnya. Ya Bapak Ibu mesti tahu ya, gurunya, foundernya ini Pak Kris nih. Reni itu bisa nyanyi juga Pak Kris ya, belajar bareng-bareng. Jadi, wah Pak Kris, eyangnya kita nih. Yang ketiga, kita menjadi agen perubahan, kita bisa mengampuni orang yang bersalah. Nah ini Bapak Ibu, 2 Korintus 2 ayat 10-11, harus diampuni orang yang bersalah. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Wow. Mengampuni orang yang bersalah sama kita nggak mudah Bapak Ibu. Tapi kita harus lakukan. Amin. Ada teman saya banyak lah di antara kita yang tidak bisa mengampuni sampai 10 tahun, 20 tahun, dan lebih. Ada. Apakah hidupnya bahagia? Enggak. Beban ada. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengampuni orang yang bersalah. Pernah ada yang bertanya ke saya beberapa tahun yang lalu, Oke, ampuni nggak orang yang bersalah sama kita? Ya ampuni lah. Wah, Oke gampang mengampuni orang. Saya selalu lihatnya Yesus saja. Yesus disalib pada saat itu juga, betul? Yesus memaafkan nggak pada saat itu juga? Memaafkan. Betul? Ya. Karena ya kita utusan Kristus. Kita mengampuni orang yang bersalah pada saat itu juga. Ini nggak mudah, saya cerita seperti ini Bapak Ibu. Cuman ini yang harus kita lakukan. Gitu. Supaya kita bisa menjadi
inspirasi bagi sesama kita. Bahwa memang Yesus hidup di kehidupan kita. Masalah orang itu merugikan kita di kemudian hari, itu urusan orang itu. Amin Bapak Ibu. Anak muda, lagi sekolah, lagi belajar. Mungkin lagi kuliah atau lagi apa. Dulu teman-teman di kos saya juga selalu bilang, Poking, mendingan kita main dulu yuk. Belajar bagaimana nanti? Enggak, gue belajar dulu kata saya. Tapi kan kamu gak ngerti. Gak apa-apa, yang penting saya belajar dulu kata saya. Puji Tuhan, 10 kali percobaan, saya belajar dulu kan. Yang lain gak belajar kan, nyontek lagi. Nilai saya tetap yang tertinggi kok. Biarpun saya gak ngerti. Kenapa seperti itu? Ya karena kita berjuang untuk mengerti. Tuhan tuh adil Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang bersalah sama kita siap ya mengampuninya ya. Amin. Jangan hitung-hitungan utusan dunia lagi ya. Ibu-ibu amin. Bapak-bapak amin. Amin ini jangan di sini. Di luar sini. Ya kan itu kan kata firman. Kalau kata saya ya gimana saya. Hidup-hidup saya. Poking kan gak mengalami apa yang saya alami, gak ngerasain. Ingat, Yesus gak berdosa, jadi berdosa karena siapa? Karena kita. Rasul Paulus hidupnya udah nyaman atau belum sebelum kenal Kristus? Nyaman, jadi gak nyaman. Pembuat tenda cuan banyak. Jadi pemuka agama orang Farisi cuan banyak. Ayo, jadi penyiksa. Berarti dia punya kuasa, punya kontrol. Lah, setelah jadi pengikut Kristus, diusir, dipukulin, difitnah, dipenjara. Nah, kita harus seperti itu Bapak Ibu. Percaya deh, kalau kita udah bisa 3 hal ini kita bisa lakukan Bapak Ibu, itu akan menjadi pemenang. Amin. Jangan puji-pujian sanjungan dari manusia. Kita pergi ke gereja like-nya 5, berarti nggak cocok nih sama saya nih. Nggak begitu Bapak Ibu. Nggak begitu. Kita ke gereja udah 10 tahun tapi orang nggak menghargai kita. Jangan perkenalan kita sama manusia. Kalau Rasul Paulus dan Yesus lihatnya manusia, Yesus kayaknya udah lahir umur 30 tahun balik lagi kayaknya. Alah, mendingan saya balik lagi ke alam Bapa di sorga dah. Karena ternyata sangat sedikit orang yang mau mau ke Tuhan itu sangat sedikit itu ya. Lebih baik orang banyak yang ikut dunia. Tapi Yesus enggak loh. Yesus tetap menjalankan perintah Tuhan. Amin. Ya. Yang keempat, nah ini di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 12 supaya kita menjadi agen pemulihan kerajaan Allah, kita mau introspeksi diri Bapak Ibu. Kami dianiaya nih Rasul Paulus bilang, namun tidak ditinggalkan sendirian. Sorry, kelewat saya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, makanya ya, jangan lihat dari manusia ya. Baru ngomong, salah kayak gitu. Ya. Makanya lihatnya firman Tuhan. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-melimpah itu berasal dari Allah. Bukan dari status sosial kita, kuliah kita dari mana, kehebatan kita, STLR kita dari mana. Bukan, tapi dari Allah. Makanya hidup kita harus persembahkan kepada Allah. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mata kita dari Tuhan, kita persembahkan untuk Tuhan. Mulut kita dari Tuhan, kita persembahkan untuk Tuhan. Yang senang gosip, tinggalkan. Nggak ada untungnya. Habis kopi lagi. Ngopi, kadang bayarin orang lagi. Ngegosip lagi. Ruginya banyak kamu. Rugi duit ya, betul ya. Rugi apa lagi? Rugi waktu ya. Capek juga ya gaji kamu. Karena ngomongin orang juga capek ya, coba ibu ya. Tapi kalau kita ngomongin Tuhan, kita dengan podcast, kita dengan firman Tuhan di rumah ya. Kita berdoa, kita baca firman. Senangnya banyak. Amin. Tuhan senang. Kitanya senang nggak? Senang. Istri juga senang. Bapak-bapak dengar. Istri juga senang. Ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak
putus asa. Itu pelaku firman loh yang ngomongin. Pelaku firman. Ya, jadi Bapak Ibu kita harus bisa introspeksi diri kita Bapak Ibu ya. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Luar biasa. Ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Wah, bayangin Bapak Ibu. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus sadar, kita harus ingat Bapak Ibu, kita mau berkembang di dalam kehidupan kita harus bisa introspeksi diri kita. Nanti pulang ke rumah, suami istri atau anak-anak muda di sini, tolong sering-sering introspeksi diri kita. Kalau kita nggak bisa introspeksi, merasa diri kita benar, selalu cek orang tua kita, kasih tanya ke orang tua kita, Pak, Ma, apa kekurangan saya? Jujur Pak, apa kekurangan saya? Saya nggak akan lari kok dari rumah gitu. Langsung orang tuanya, gak beneran. Jadi kamu dengar khotbahnya? Iya. Ada kan di 2 Korintus 4 ayat 7-12. Cek. Itu anak muda, dengerin. Itu membuat kamu menjadi terbang tinggi loh, seperti Raja Wali loh, bener loh. Ya, saya umur 47 tahun, anak muda. Ada teman saya yang seangkatan saya nggak mau koreksi hidupnya dan nggak mau introspeksi diri juga di kehidupan rumah tangganya, di kehidupan pekerjaannya, di kehidupan rohaninya, ya gitu-gitu aja. Jadi kalau Bapak Ibu selama ada kan seringnya kita bilang ya berapa tahun kita hidup kita nggak maju-maju, nah karena kita ini nggak mau introspeksi diri dan nggak mau dikoreksi. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin berkembang di dalam kehidupan kita harus bisa introspeksi diri dan mau dikoreksi diri kita. Supaya orang tahu, oh, kita bisa berkembang di situ. Puji Tuhan waktu saya misalkan latihan nih, sekarang gym dan sebagainya, saya bilang ke pelatih saya juga, kamu koreksi saya terus. Kamu koreksi saya supaya saya bisa berkembang. Jangan kamu bilang, kamu keren. Jangan, kata saya. Nanti saya lupa diri. Merasa umur saya 17 tahun lagi. Gitu. Jadi tolong koreksi, kata saya. Ya, seperti Rasul Paulus, Yesus, kita mau introspeksi diri kita. Semua karena Yesus, Rasul Paulus bilang di situ. Yang kelima, semuanya ada 50 slide ya Bapak Ibu ya. Ingat ciptaan baru kita, nggak boleh bergumul di hatinya. Ih, kok 50 slide sekarang baru slide 10 tadi. Jangan tawar hati. 2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan, wah, gila ya, Rasul Paulus ya. Dipukulinnya nggak sekali Bapak Ibu, 10 kali. Diludahin mungkin, dipukulin, difitnah, berapa puluh kali. Sebab penderitaan ringan, nih kata Rasul Paulus masih ringan. Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan. Ini yang nulisnya dan sayanya juga kurang koreksi. Kemuliaan kekal dari Tuhan. Ada ayat panjangannya. Ayat 12. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Bapak Ibu kita hidup saleh. Di sini tuh supaya sesama kita, keluarga kita itu tahu kita tuh menjadi serupa dengan Kristus tuh nggak omong-omong, Bapak Ibu.
Ya, Rasul Paulus bilang begini, sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Bapak Ibu simpan uang lah di BCA misalnya, di Bank Teraman se-Indonesia Raya. Indonesia perang nih dan sebagainya, ada gempa bumi atau yang lain nih. BCA-nya hilang Bapak Ibu dananya, ya, atau diserang Indonesia nih sama nuklir nih, hilang. Kita dari orang yang terkaya dalam waktu 1 jam kita jadi orang yang nggak punya duit juga. Dulu saya sangat mengagumkan Bapak Ibu, saldo di rekening itu, senyum saya tuh kalau melihat saldo aja. Belum ada TikTok, kalau ada TikTok kayaknya dulu saya TikTok kan. Ya, tapi sekarang lebih mengerti Tuhan, kita ngerti bahwa hal-hal seperti itu hanya sementara. Lebih senang kita membangun jemaat, amin. Seperti Rasul Paulus baca, seperti Rasul Paulus belajar, seperti Yesus. Dikecewakan, maju lagi. Dihina, difitnah orang, maju lagi. Itu aja istri saya. Baru meeting kemarin, itu kemarin ya meetingnya di Cianjur. Ada yang fitnah lagi, gitu loh. Untung, tapi udahlah, saya maafin aja. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi malahan membuat kita menjadi lebih dewasa ya. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau yang masih ada kepahitan di sini, tawar hati, memuji silakan. Tawar hati dan sebagainya, tolonglah. Ya. Firman Tuhan jadikan utama, ciptaan baru adalah Yesus hidup, kitanya mati. Anak muda siap? Yang tua-tua siap kan? Harus siap. Ajalnya sebentar lagi kira-kira. Harus siap ya Bapak Ibu ya. Nah, hal-hal yang harus kita mengerti dan lakukan untuk bisa menjadi agen pemulihan kerajaan Allah. Yang pertama, ucapan syukur kepada Allah. Bukan hanya karena keadaan kita ya Bapak Ibu ya, keadaan apapun kita tetap harus ucapan syukur kepada Allah. Jangan hanya pada saat kita baik-baik saja, tapi pada saat kita aja pun lagi nggak baik-baik saja Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, kita harus mempunyai ketulusan yang murni dari Allah. Amin. Nggak ada motivasi kita datang ke gereja itu untuk dipuji atau untuk diapa, nggak ada motivasi. Karena seperti Yesus nggak ada motivasi. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita, amin. Motivasinya hanya itu. Nah, kita pun hidup di dunia harus seperti itu Bapak Ibu. Membawa orang mengenal Kristus dan naik bersama-sama kita bersama dengan Kristus. Percuma keahlian kamu sehebat apapun Bapak Ibu, kamu nggak mempunyai hati dan pikiran yang tulus dari Tuhan, percuma. Perbuatan-perbuatan baik kita yang terlihat baik di luar, percuma. Amin. Enak punya ketulusan dari Tuhan Bapak Ibu. Difitnah, diapain pun kita tetap aja tersenyum, happy terus. Yang rugi yang fitnah kita ya, yang merancang drama buat kita, sedangkan kitanya tidur ngorok. Iya. Harus bisa mengampuni orang yang bersalah. Ingat, berapa lama kita mengampuni orang yang bersalah sama kita? Saat itu juga. Ya. Seperti Yesus lagi disalib kan nih. On progress ya. Bahasa Inggrisnya on progress. Tapi Yesus bilang apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa ya. Yang keempat, mau introspeksi diri. Dan kelima, kita jangan tawar hati. Yang terakhir, Tuhan berkati kita semua.